الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku semua, rahimakumullah, Rasulullah SAW selalu menganjurkan, memerintahkan agar kita kalau minum dalam keadaan duduk. Sekalipun dalam beberapa hadis kita seringkali membaca bahwa Rasulullah SAW pernah minum berdiri. Namun itu babnya adalah babut taisir, bab supaya tidak mengesankan bahwa agama ini sulit. Artinya sesekali dalam kondisi kita misalnya sulit untuk duduk, atau dalam kondisi kita sambil berjalan, misalnya seumpama kita kalau duduk dulu bawa beban berat, rangsel misalnya, itu kita masih punya pegangan bahwa minum berdiri itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Namun pemahamannya bukan terus menerus, tapi kita utamakan minum duduk, apalagi makan. Jadi apalagi makan, minum aja kita usahakan duduk. Karena itu Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang cara minum, Imam Nawawi itu memberikan judul begini: bab bayani jawazi syurbi qaiman. Bab boleh minum berdiri. Wa bayani annal akmal wal afdal fi syurb qa'idan. Dan minum duduk itu lebih afdal, lebih sempurna. Berarti diutamakan tetap minum duduk. Maksudnya apa? Seandainya suatu saat kamu dalam kondisi ditanya sebagai guru, kamu sedang minum diri, misalnya kamu sedang minum berdiri, ditanya, wahai guru, kenapa kau minum berdiri gitu. Nah, jelaskan kepada murid-murid kamu bahwa Rasulullah pernah minum berdiri. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa boleh minum berdiri, tapi jangan terus-menerus. Tetap lebih utama, lebih sempurna minum duduk. Annal akmal wal afdal fi syurbi qa'idan, bahwa paling sempurnanya minum dalam kondisi duduk. Ini beberapa hadis riwayat para sahabat ketika menyaksikan Rasulullah atau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku pernah mengambilkan air untuk Nabi, air Zamzam. Fasyariba wa huwa qa'im. Aku melihatnya dia minum Zamzam dalam keadaan dia berdiri. Memang kalau kita umrah biasanya kita habis tawaf itu memang agak sulit kadang-kadang kita tuh duduk gitu. Karena kita bawa barang, kemudian banyak orang lewat gitu. Pas ya kita ngambil Zamzam menghadap kiblat, kita langsung minum. Sebelum minum kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa shifaan min kulli da'
bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, beri aku iman yang jujur, lidah yang pandai berzikir, hati yang khusyuk, rezeki yang halal, yang luas, kesehatan dari segala penyakit. Itu semua doa minum Zam-Zam. Dan itu doa yang paling sempurna dalam minum Zam-Zam, paling lengkap dalam minum Zam-Zam. Semua diminta, karena kata Nabi, Zam-Zam lima syuriba lahu. Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Juga dari hadis An-Nazzal bin Sabrah. An-Nazzal bin Sabrah. Di situ dia berkata, waktu itu dia datang ke pintu Ar-Rahbah. Ata aliyya baba rahbah fasyariba qa'iman. Lalu dia minum berdiri. Jadi ini seorang sahabat namanya An-Nazzal bin Sabrah. Dia di pintu Ar-Rahbah minum dalam keadaan berdiri. Ditanya oleh orang-orang yang melihat, kamu kan sahabat, kenapa kamu kok minum berdiri? Maka dia menceritakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan, maksudnya minum berdiri seperti sekarang aku minum berdiri, seperti kalian melihat aku minum berdiri. Fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Jadi Rasulullah SAW pernah minum berdiri seperti kalian melihat aku sekarang minum berdiri. Juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat, menceritakan bahwa kami bersama Nabi, kunna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na'kul wa nahnu namshi. Perhatikan, kami makan sambil berjalan. Wa nashrab wa nahnu qiyam. Kami minum sambil berdiri. Perhatikan. Jadi yang begini ini bukan untuk ditonjolkan, kemudian dibesar-besarkan, lalu kemudian kita merasa punya dalil bahwa aku bisa melakukan ini kapan saja. Bukan begitu. Jadi tetap lebih afdol dulu, tapi dalam kondisi tertentu saja, masih punya dalil, masih punya pegangan. Jadi saat misalnya sedang camping, kamu sedang berjalan harus naik gunung misalnya, kemudian sambil berjalan kamu makan makanan yang kamu bawa, nah artinya masih punya dalil, ada pegangannya gitu. Seperti itu, sehingga kamu tidak ketinggalan perjalanan yang begitu panjang itu. Itu salah satu makna penting dalam kita mempelajari hadis-hadis seperti ini. Makanya Imam Nawawi memaparkan semua gambaran itu supaya kita tergambar bahwa hidupnya Nabi itu sangat manusiawi gitu. Bukan sangat ideal sehingga kita sulit menirunya. Enggak. Kita masih bisa. Karenanya, nah kalau orang yang salah paham, dia langsung menghukumi bahwa salah kamu, masuk neraka kamu. Bukan begitu ya. Oh, ternyata ada dalilnya yang lain. Nah, karena itulah terjadi perbedaan madhab Syafi'i, madhab Maliki. Kenapa? Yang madhab Maliki mengambil hadis ini, yang madhab Syafi'i mengambil hadis ini. Tetapi kalau seorang guru hadir di tengah masyarakat, dia harus bergaul dengan masyarakat itu. Jangan memaksakan madhab lain lalu menyerang madhab yang sudah ada. Di situ akan terjadi keributan. Sebab cara berdakwah itu hindari berbenturan. Kun kalma, jadilah kamu seperti air yang mengalir terus, jangan membentur. Dia meliuk, ada batu meliuk sampai ke tujuan. Seperti itu kita hidup dalam berdakwah. Jadi bukan menonjolkan urat leher, aku paling benar, kamu salah, itu hadis dhaif, dan seterusnya. Hadis dhaif pun itu juga perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan ini dhaif, ada yang mengatakan sahih. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak kemudian serta-merta kemudian menghakimi bahwa aku paling benar. Tidak. Ilmu itu luas. Makanya Allah berikan kaidah, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang alim ada yang lebih alim lagi. Nah, karena itu bertawadhulah dalam membawa ilmu.